Baiklah Nanda, kita lanjutkan pembahasan kisi nomor 26. Materinya adalah jarak titik ke bidang pada bangun ruang, ya. Soalnya, seekor semut berjalan dalam sebuah ruangan yang berbentuk kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 meter, seperti gambar ini. Posisi semut sekarang berada di sebuah titik, yaitu titik C di sini ya. Semut berjalan menuju sebuah bidang, yaitu bidang AFH. Tentukanlah jarak terpendek yang dilalui semut dari titik C ke bidang AFH. Jadi jarak dari C ke AFH. Kita gambarkan dulu. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya. Garis bidang AFH yang ini AFH. Terus ini titik C-nya. Ya. Di titik C, jarak dari titik C ke bidang adalah tarik garis tegak lurus dari C itu ke bidang ini. Nah, ini di sini tegak lurusnya di P. Ya. Nah, jarak dari titik C ke bidang AFH itu adalah panjang ruas garis C ke P. Oke. Panjang ruas garis C ke P. Nah, berapa panjang ruas garis C ke P ini cara cepatnya ya. Kalau cara aslinya panjang. Ini cara cepat Ibu kasih. Cara cepatnya jarak dari C ke bidang AFH atau jarak dari C ke garis atau panjang ruas garis CP ini itu panjangnya adalah 2/3 dari panjang C ke E. CE itu apa? Diagonal ruang kan? Nah, jadi jarak dari C ke AFH atau CP itu adalah 2/3 dari CE. Ya, itu cara cepatnya tuh. Berarti E ke P sepertiga ya. E ke P sepertiga dari panjang EC. Kalau C ke P 2/3 dari panjang CE. Ya. Nih, 2/3 dari panjang CE. Jarak titik C ke bidang AFH atau CP itu adalah 2/3 dari CE. CE berapa? CE itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Rusuknya kan 8 nih. Berarti kalau 8, berarti CE 8 akar 3. Oke, kita kali 2 kali 8, 16. Jadi 16/3 akar 3. Jadi jarak dari titik C ke bidang AFH adalah 16/3 akar 3 meter. Oke, lanjut. Isi nomor 27, materi ini terkait statistika, rata-rata dan modus ya. Data berat badan dari 40 siswa TK Kasih Ibu disajikan dalam bentuk histogram di bawah. Nih, dari yang berat badannya 20 sampai 24 kg ada 2 orang. Dari 25 sampai 29 ada 5 orang. 30 sampai 34 kg beratnya ada 10 orang. Yang beratnya 35 sampai 39 16 orang dan yang beratnya 40 sampai 44 kilo itu ada 7 orang. Berdasarkan data di atas, manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar? Nih, rata-rata dan modus. Jadi kita cari aja rata-rata sama modus dari data ini. Oke. Nah, kita buatkan tabelnya seperti ini. Ya. Jadi kelas pertama tuh 20 sampai 24 nih dia. Ada 2 orang, buatkan frekuensinya 2. 29 sampai 25 yang beratnya 25 sampai 29 kilo itu ada 5 orang. Nah, buat seterusnya nih sampai 40 sampai 44 kilo itu ada 7 orang ya kan? 7 orang. Terus karena rata-rata berarti kita perlu nilai tengah. Nilai tengah antara 20 dan 24 adalah boleh hitung pakai jari. Tengah-tengahnya mana? 20, 21, 22, 23, 24. Tengah-tengahnya 22. Tulis di sini. Terus ke bawahnya gimana? Ke bawahnya tinggal tambah dengan panjang kelas. Atau boleh juga nih, 25 sampai 29 tengahnya berapa? 27 kan? 30 sampai 34, 32 dan seterusnya. Jadi cari nilai tengah masing-masing kelas. Setelah itu apa? Kalikan antara frekuensi dengan nilai tengah.
2 kali 22, 44. 5 kali 27, 135. 10 kali 32, 320. 16 kali 37, 592. 7 kali 42, 294. Ya, habis itu kita jumlahkan FIXI ini, jumlahkan berapa hasilnya, ditulis di sini. Oke, lanjut masuk ke rumus rata-rata nih dia. Sigma FIXI per sigma FI. Sigma FIXI yang mana? Yang ini. 1385 hasil jumlah dari ini tadi semua ya. 44 sampai 294 kita jumlahkan ini semuanya. Inilah hasilnya 1385. Nah, inilah yang sigma. Sigma artinya kan jumlah ya. Berarti jumlah FI kali XI. Berarti FI XI-nya kali ini tadi. Kita jumlahkan. Ini dia. Oke, 1385. Sigma FI mana? FI yang ini kan frekuensi. Sigmanya berarti totalnya adalah 40. Berarti tinggal masukkan ke sini 1385 bagi 1385 bagi 40. Kita bagi secara manual dapatnya 34,625. Ini berdasarkan pernyataan ini mana yang benar nih? Pernyataan B ya, rata-rata berat badan siswa TK kasih ibu adalah 34,625. Oke, dapat yang B. Selanjutnya yang modus lagi. Modus ini rumusnya L ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Apa itu L? L itu tepi bawah, kelas modus. Ya, berarti pertama kita cari dulu kelas modus. Mana kelas modus ini? Kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Mana di antara ini yang frekuensi paling banyak? 16 ya. Berarti kelas modusnya adalah 35 sampai 39. Antara 35 sampai 39, L-nya itu yang mana? L-nya itu tepi bawah. Tepi bawah itu berarti 35 ini dikurang 0,5. Berapa 35 kurang 0,5? 34,5. Ini dia. Ya. L. D1 apa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. Kan di kelas modus kita 16 kurang sebelumnya 10 berapa? 6. Ini dia. Per D1 6 tambah 9. D1 kan sama dengan atas tadi ya. Tambah 9. 9 itu dari mana? D2. D2 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan sesudah. 16 kurang 7, 9 ya. Pas. P panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Dari 20 sampai 24, coba hitung ada berapa angka itu. 20, 21, 22, 23, 24, ada 5. Berarti itu yang panjang kelas. Panjang kelas itu 20 sampai 24 itu dihitung ada berapa buah semuanya. Yang bulat-bulatnya 20, 21, 22, 23, 24. Ya, ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. Setelah itu apa? Tinggal selesaikan 34,5 ditambah 6 per ini jadinya 15 ya. 6 tambah 9, 15 kali 5. Terus kali silang nih. Kali silang. Nih, boleh ya. Ini kali silang 15 bagi 5, 3 ya. Oke, 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi 34,5 tambah 2 berapa? 36,5. Mana jawabannya? Yang D. Oke, jadi di antara 5 pernyataan ini yang benar itu adalah B dan D. Lanjut kita ke kisi nomor 28. Materinya adalah mengenai aturan pencacahan, terutama aturan perkalian gabung atau dicampur dengan aturan kombinasi. Oke. Kita coba kerjakan soalnya. SMA Generasi Emas memiliki grup tari yang beranggotakan Cindy, Denny, Endang, Vina, Galang, Haris, Indah, Jenny, Kayla, Leni. Berapa orang tuh semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang calonnya. Ya. Untuk mengikuti lomba dari tingkat kabupaten akan dikirim 7 orang. Jadi dari 10 orang ini akan dipilih 7 orang saja. Berarti ini kasusnya permutasi atau kombinasi ini? Kombinasi ya, karena nggak ada posisi kan?
karena nggak ada posisi. Berarti ini aturan kombinasi. Sebagai untuk mengikuti lomba tari tingkat kabupaten akan dikirim 7 orang sebagai perwakilan sekolah. Banyaknya cara memilih siswa tersebut untuk diikutkan lomba dengan syarat. Nah, ada syarat nih di sini. Syaratnya apa? Cindy, Denny, Endang, Vina harus diikutkan 3 orang. Jadi karena mereka nih mungkin kemungkinan mereka nih bagus ya. Jadi di antara mereka berempat minimal harus 3 orang. 3 orang harus diikutkan katanya. Berarti 3 orang kita pilih dari mereka berempat nih kan. Berarti apa tuh? Kombinasi memilih 3 orang dari Cindy, Denny, Endang, Vina itu ada 4 orang, berarti kombinasi 4,3. Dari 4 orang dipilih 3. Masuk ke rumus 4 faktorial per 3 faktorial 4 kurang 3 faktorial ya. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1, tapi kita berhenti di 3 saja karena ada 3 temannya di bawah kan, biar bisa kita coret. Terus 4 kurang 3, 1. Oke, berarti coret nih si 3 faktorial. Mirip, boleh coret, jadi tinggal 4 bagi 1 faktorial, jadi 4. Jadi memilih 3 orang dari 4 orang yang ada ini adalah 4 cara. Terus berapa sisanya? Kan calon yang akan dikirim 7 orang. 3 orangnya dipilih dari 4 ini. Berarti sisa masih 4 orang lagi yang mau kita cari kan. Dari sisa antara ini berapa? Kan dia 4 orang. Jadi tinggal 6 orang yang mau kita pilih kan. Ya. Jadi kan tadi total ada 10 orang. 4 orang sudah dipilih 3 orang diantaranya. Berarti sisa yang akan dipilih adalah 4 orang. Dari 6 yang ada kan, 4 kan tinggal 6. 4 sudah dipilih di sini, berarti tinggal 6 orang lagi yang akan kita pilih. 6 orang lagi sebagai calonnya dan akan kita pilih berapa? 4 orang lagi kan? Itu dia. Jadi memilih 4 orang dari 6 orang yang tersisa. 4 kan udah di sini nih. Berarti sisanya 6 orang. Dan akan dipilih 4 orang lagi karena calonnya ada 7 orang. Ya. Kombinasi berapa tuh? 6,4. Masukkan ke rumus saja. 6 faktorial per 4 faktorial kali 6 kurang 4 faktorial. Oke, kita sederhanakan. 6 faktorial tuh 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorialnya boleh kita coret nih, jadi tinggal 6 kali 5, berapa? 30, bagi 2, 15. Jadi, banyaknya cara memilih 7 orang perwakilan sekolah tuh gimana? Kalikan banyak cara memilih 3 orang ini dengan 4 orang. Ya, berarti ini 4, ini 15, kalikan. 4 kali 15. Ada 60 cara. Jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut ke kisi nomor 29. Materinya adalah mengenai aturan perkalian. Soalnya, Ardi, Berry, Chandra sedang mengikuti sebuah permainan menebak angka yang disusun Diki. Bilangan yang disusun adalah ribuan yang diambil dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka dengan syarat angka tak boleh berulang. Ardi menebak bilangan ribuan genap. Ardi menebak bilangan ribuan genap. Berry menebak bilangan ribuan yang kurang dari 4.000. Sedangkan Chandra menebak bilangan ribuan dengan satuan angka kelipatan 3. Setiap penebak boleh menyebutkan angka tebakannya lebih dari satu bilangan. Pilihlah pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan ilustrasi di atas. Dalam pilihannya, yang pertama pernyataannya banyak bilangan yang bisa ditebak Berry lebih sedikit. Artinya berarti kita cari dong berapa banyak bilangan yang ditebak Berry, berapa banyak bilangan yang ditebak Chandra, Ardi, dan Diki. Ya. Oke, kita cari pertama. Ardi menebak bilangan ribuan genap ya di sini. Kalau bilangan ribuan genap, kalau genap itu berarti angka belakangnya atau angka satuannya itu harus genap. Berarti kita sediakan
4 kotak nih seperti ini. Kotak terakhir itu angka bilangan genap. Hanya boleh diisi oleh bilangan genap. Mana aja tuh angkanya? 2, 4, 6, 8. Berarti angka terakhir di kotak terakhir yang hanya boleh diisi angka 2, 4, 6, 8. Ada berapa angka itu? 2, 4, 6, 8. Ada 4 angka. Berarti di kotak terakhir boleh diisi oleh 4 angka. Ya. Terus karena syaratnya angka tidak boleh berulang, berarti kan sudah diletakkan di sini satu angka ya. Satu angka berarti tinggal total tadi ada 8 angka semuanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 8 angka. Udah dipakai 1 untuk satuan berarti tinggal 7 untuk ribuan. Udah dipakai pula 1 untuk ribuan, tinggal 6 untuk ratusan, tinggal 5 untuk puluhan. Oke, terus ini kita kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 adalah 840. Artinya Ardi bisa menebak 840 bilangan ribuan genap yang disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Oke, kita lanjut Berry. Berry itu bilangan ribuan kurang dari 4000. Kurang dari 4000. Berarti angka pertamanya hanya boleh kalau kurang dari 4000 berarti hanya 2000 atau 3000 ya. Yang kurang dari 4000 itu kan 3 ribuan atau 2 ribuan atau 1 ribuan. Berarti angka di depannya itu harus kurang dari 4. Mana yang kurang dari 4 nih? 2 dan 3 ya. Ada berapa angka itu? 2 angka. Berarti angka pertama, salah. Angka untuk tempat ribuan ini ada 2 angka yang boleh, yaitu 2 dan 3. Berarti 2. Ya, berarti 2 atau 3 sudah diletakkan di sini, berarti tinggal berapa angka yang boleh diletakkan di ratusan. Tinggal kan total ada 8, 1 udah dipakai di ribuan, tinggal 7. Udah dipakai pula di ribuan, 1 tinggal 6 untuk puluhan, dan tinggal 5 untuk satuan, karena syaratnya tadi nggak boleh berulang. Berarti kalau angkanya udah dipakai di ribuan, nggak boleh lagi dipakai di ratusan, dan nggak boleh lagi dipakai di puluhan, begitupun nggak boleh lagi dipakai di satuan. Berarti udah dipakai 1 di ribuan, berarti karena angkanya ada 8 semuanya, berarti tinggal 7 yang boleh di ratusan. Dari pakai pula 1 di ratusan, berarti tinggal 6 yang boleh di puluhan, dan dipakai pula 1 di puluhan, berarti tinggal 5 yang boleh dipakai di satuan. Oke, kita kali semuanya nih, 2 kali 7 kali 6 kali 5, 420 bilangan yang bisa ditebak oleh si Berry. Selanjutnya Chandra menebak bilangan ribuan dengan satuan angka kelipatan 3. Jadi satuannya kelipatan 3. Kalau satuannya kelipatan 3 berarti yang 3, 6, atau 9. Berarti ada berapa bilangan yang bisa berapa angka yang bisa dipakai di satuan? Ada 3. Udah dipakai 1 di sini berarti tinggal 7 untuk ribuan. Kan totalnya ada 8 angka tadi ya. Udah dipakai pula 1 untuk ribuan, tinggal 6 untuk ratusan. Udah dipakai pula 1 untuk ratusan, tinggal 5 untuk puluhan. Oke, berarti hasil perkaliannya nih 7 kali 6 kali 5 kali 3 adalah 630. Ya, jadi Chandra bisa menebak 630 bilangan yang dapat disusun dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan ketentuan bilangan satuannya bilangan ribuan dengan satuannya angka kelipatan 3. Oke, selanjutnya Diki lagi. Diki dia menebak angka yang disusun Diki. Berarti Diki kan semua angka kan nggak ada syarat dia. Bilangannya adalah bilangan ribuan. Berarti Diki menyusun bilangan ribuan dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Berarti Diki tidak ada syarat. Kalau nggak ada syarat berarti semua kita mulai dari ribuan. Di ribuan boleh memakai semua kan? 2 sampai 9 ini boleh, ada 8 angka. Udah dipakai 1 di ribuan, tinggal 7 di
ratusan, udah dipakai pula 1 di ratusan, tinggal 6 di puluhan, udah dipakai pula 1 di sepuluhan, tinggal 5 di satuan. Kita kali semuanya 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya adalah 1680. Berarti ada 1680 bilangan ribuan yang bisa disusun oleh Diki dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, berdasarkan ini kita coba jawab pernyataan ini benar atau salah nih. Banyak bilangan yang bisa ditebak Berry nih lebih sedikit dibandingkan yang ditebak Chandra. Benar salah tuh? Benar ya? Benar. Terus Ardi adalah orang yang paling banyak bisa menebak bilangan. Benar salah tuh? Benar ya. Diki ini tidak menebak ya. Diki ini tidak menebak. Dia menyediakan. Yang menebak itu 3 orang. Cobalah deh ceritanya. Ardi, Berry, Chandra sedang mengikuti sebuah permainan menebak angka yang disusun Diki. Berarti menebak itu si Ardi, Berry, dan Chandra. Sedangkan Diki menyusun. Berarti Ardi adalah orang yang paling banyak yang bisa menebak bilangan. Benar kan? Benar. Ardi. Terus yang C. Jika Ardi, Berry, dan Chandra menebak semua bilangan yang disusun, maka Chandra lah yang bisa mendapatkan keuntungan. Siapa yang bisa mendapatkan keuntungan kalau bisa menebak semuanya? Ardi. Kenapa? Ardi lebih banyak peluang kan? Lebih banyak bilangan yang bisa ditebaknya. Sedangkan Chandra lebih sedikit. Berarti yang paling banyak bisa mendapatkan untung itu adalah atau paling banyak bisa menebak itu adalah si Ardi. Oke, lanjut. Ardi bisa menebak sebanyak 840 bilangan. Betul ya? Betul, udah dilingkar. Diki dapat menyusun 1700 bilangan yang untuk ditebak. Bukan 1700 kan 1680, berarti salah pernyataan E. Berarti di antara 5 pernyataan ini yang benar adalah pernyataan A, B, dan C. Oke, kita lanjut soal nomor 30 atau kisi nomor 30 mengenai peluang. Soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 15 bola, yaitu 7 bola hijau, 7 berwarna hijau, 5 berwarna merah, dan 3 berwarna hitam. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, maka pasangkanlah kejadian di kiri dengan nilai peluang yang benar di sebelah kanan. Nah, jadi ini kejadian, ini peluang. Kita carilah berapa peluang kalau ketiganya hijau, berapa peluang terambil ketiganya berbeda warna dan 2 hitam atau 1 merah. Oke, pertama kalau kita mau mencari peluang pastinya kita harus mencari NS dulu ya. NS-nya kombinasi 15-3. Kenapa? Karena bola semuanya ada 15 dan kan akan diambil 3 sekaligus secara acak. Berarti kombinasi 15,3. Masukkan ke dalam rumus kombinasi 15 faktorial per 3 faktorial, 15 kurang 3 faktorial ya. 15 kurang 3 faktorial berapa? 12 faktorial. Berarti ini 15 ini kita uraikan 15, 14, 13, 15 kali 14 kali 13 kali 12 sampai 12 kita berhenti karena di bawahnya ada 12, nanti bisa kita coret ya. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Oke, kita coret yang sama, 12 faktorial habis. 3, 2, 1 kita coret. Sama, atau bolehlah coret, atau kali dulu baru bagi, boleh. Hasilnya adalah 455. Jadi NS adalah atau banyak titik sampelnya dari dari percobaan ini adalah 455. Kita masuk ke pernyataan pertama, ketiganya hijau. Ketiganya hijau berarti hijaunya ada 7, ya kan? Diambil 3 hijau. Berarti NA-nya misalkan ya A, kejadian A terambil ketiganya hijau, berarti NA-nya hijau ada 3, hijau ada 7, mau diambil 3, berarti kombinasi 7,3. Masukkan lagi ke rumus kombinasi, 7 faktorial per 3 faktorial, 7 kurang 3 faktorial. Selesaikan, kita coret yang sama, 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1 sama dengan 35. Ini boleh coret nih.
3 kali 2 kali 1, 6 kan? Coret sama 6 pula. Jadi tinggal 7 kali 5. 7 kali 5, 35. Berarti berapa peluangnya tuh? Peluangnya berarti NA per NS. NA-nya 35, NS-nya 455. Sederhanakan jadi 1/13. Oke, berarti jawabannya E, 1E. Oke ya, 1/13. Yang pernyataan kedua, ketiganya berbeda warna. Kita misalkan itu kejadian B. Terambil ketiganya berbeda warna. Berarti NB-nya ini berbeda warna ketiga-tiganya, artinya kan satu hijau, satu merah, satunya hitam gitu kan. Satu hijau. Kalau satu terambil hijau berarti kombinasi 7, 1. Karena hijau ada 7, diambil 1. Berarti kombinasi 7, 1. Merah ada 5, diambil 1. Berarti kombinasi 5, 1. Hitam ada 3, diambil 1. Berarti kombinasi 3, 1. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus kombinasi. 7 kombinasi 7,1 itu berarti 7 faktorial per 1 faktorial kali 7 kurang 1 faktorial. Kalau kombinasi 5, 1 berarti 5 faktorial per 1 faktorial kali 5 kurang 1 faktorial. Kalau kombinasi 3,1 berarti 3 faktorial per 1 faktorial kali 3 kurang 1 faktorial. Kita sederhanakan, berarti ini 7 faktorial per 6 kali karena di bawahnya 6 berarti kita kali sampai 6 saja ya. 5 juga di bawahnya 4 berarti kita kali sampai 4 saja. 3 di bawahnya 2 berarti kita kali sampai 2 saja. Selanjutnya kita coret yang sama. 6 faktorial habis, 4 sama 4 faktorial habis, 2 faktorial dengan 2 faktorial habis karena mereka mirip. Jadi tinggal ini 7 kali 6 kali 3. Salah. 7 kali 5 kali 3. Berapa? 7 kali 5, 35 kali 3, 105. Berarti peluang B-nya adalah NB per NS 105 per NS-nya 455. Kita sederhanakan jadinya 3/13. Sama-sama bagi 35 nih. Oke, jadi jawabannya adalah C. Pernyataan 2 jawabannya C. Dan yang terakhir 2 hitam 1 merah. Terambilnya 2 hitam 1 merah. 2 hitam 1 merah berarti hitam ada 3, diambil 2. Berarti kombinasi 3, 2. 1 merah berarti merah ada 5, diambil 1 berarti kombinasi 5,1. Lanjut masukkan ke rumus kombinasi 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 kurang 2 faktorial. Ini 5 faktorial per 1 faktorial. 5 kurang 1 faktorial. Lanjut, kita ini sampai 2. Karena di bawah ada 2 faktorial, berarti kita cukup sampai 3 kali 2 faktorial. Per 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini 5 kurang 1, 4 ya. 4 faktorial, di atasnya 5 faktorial, berarti 5 kali 4. Sampai 4 aja cukup. Terus nanti kita coret. Ya, yang sama kita coret. Tinggal 3 kali 5, 15. Jadi peluang terambil, belum peluang ya. Banyaknya cara mengambil 2 hitam dan 1 merah itu ada 15 cara. Berarti peluangnya adalah NC per NS 15 per NS-nya 455. Sederhanakan jadinya 3/91. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, itulah semua pembahasan mengenai nomor 30 ini tadi jadi jawabannya 1 itu E, 2 C, dan 3 B ya. Nih, soalnya menjodohkan. Oke, demikian pembahasan US kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.